Nah, Bapak Ibu dari seluruh Nusantara yang semangat belajar, tadi Ibu Vivit bilang kembali lagi ke MC, padahal kembali lagi kita berdua, karena kita berdua harus menjawab tadi pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dan Ibu guru lewat Google Form yang mohon maaf tidak bisa kita jawab semuanya, tapi ada beberapa nih yang sudah kami pilih, mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya langsung bacakan pertanyaannya, kemudian kita akan langsung jawab ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Murni Kusumaningtyas dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana cara menghadapi orang tua untuk dapat mengerti keadaan sekolah dan sistem pembelajarannya saat ini? Oke, ini untuk pertanyaan pertama nih aku dulu yang jawab. Ibu, jadi memang dalam komunikasi yang efektif, tadi kita sudah membahas bukan hanya dilakukan untuk murid, tapi juga untuk orang tua dan juga seluruh komunitas pendidikan. Dalam pendidikan Indonesia juga sekarang yang sudah bisa menjangkau semua orang di seluruh Nusantara dengan adanya media sosial dan sebagainya, komunikasi ini kemudian menjadi bertambah luas. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua yang sama gelisahnya sekarang dengan keadaan sekarang COVID sangat meningkat, kemudian ada beberapa sistem pembelajaran juga yang memang harus menyesuaikan dan sebagainya. Komunikasi efektifnya itu Ibu ambil 3 aja Ibu. Jadi yang pertama tadi juga sudah dikemukakan oleh Ibu Vivit juga dan saya. Yang pertama kita harus mengenal betul siapa audiens kita. Jika audiens kita adalah orang tua, berarti tadi kembali lagi ke teori non-violence communication, kita mengerti keadaannya, kemudian kita mengerti apa perasaan dari orang tua dan apa kebutuhan mereka supaya kita bisa akomodir kebutuhannya. Tentunya di sini kita sebelum memberikan komunikasi tertentu, kita bisa mengadakan bertanya dulu. Kita bisa, supaya kita mengerti dulu, kita bisa menyebarkan kuesioner. Jadi sebetulnya apa yang sekarang ini mereka sedang khawatirkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana tanggapan mereka mengenai situasi saat ini dan sebagainya. Nah, dari kuesioner itulah kita mengetahui apa tadi paham lawan bicara kita, apa perasaan mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa yang kita bisa akomodir. Yang paling pertama adalah kita tahu urgensinya. Mana di antara semua kebutuhan itu yang memang harus cepat langsung dijawab. Itu harus diadres. Yang kedua, kita tahu bagaimana cara pengungkapannya. Apakah ini memang lebih efektif jika menggunakan teknologi, misalnya dengan menggunakan pesan-pesan lewat gawai dan sebagainya. Dalam keadaan seperti sekarang kan memang kita mungkin tidak banyak di daerah-daerah di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Berarti kita harus mengadakan komunikasi jarak jauh. Apakah itu lewat tadi beberapa metodenya tadi Ibu Vivit juga sudah terangkan ya, bisa dengan pesan singkat, bisa dengan email, bisa dengan beberapa teknologi lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah call to action. Call to action itu adalah dari tadi Ibu urgensinya kita tahu apa, kita akomodir, kemudian kita tahu bagaimana cara pengungkapannya lewat teknologi apa. Yang ketiga, apa yang akan kita lakukan untuk mengakomodir itu. Karena biasanya orang tua itu ingin tahu dari semua keadaan ini dengan mengerti perasaan mereka seperti apa, dari kebutuhan mereka seperti apa yang nantinya akan dilakukan untuk mengakomodir tadi perasaan dan juga kebutuhan mereka. Itu Bapak dan Ibu caranya, apakah akan langsung jitu apa tidak. Ingat, komunikasi adalah merupakan tahapan atau progres dan tidak harus jitu dari awal, karena itu adalah merupakan latihan. Itu jawaban yang pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan kedua, silakan Ibu Vivit dibacakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Firza Harahap. Apa kabar Ibu Mirza Harahap, mohon maaf. Ibu Mirza Harahap dari Medan, Sumatera Utara. Semoga sehat-sehat terus ya Bu ya. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk berkomunikasi secara efektif dalam pembelajaran online ketika murid-murid sudah bosan. Ini adalah curhatan Ibu Mirza sepertinya ya. Sebagai perwakilan dari Bapak Ibu guru seluruh Nusantara. Pasti ada titik di mana kalau misalkan kita lagi di platform video atau Zoom gitu ya, ada yang lagi nguap, atau tiba-tiba matanya ke bawah sambil ngeliat handphone misalkan. Wah, ini udah tanda-tanda kode-kode nih. Yang pertama, identifikasi dulu.
Identifikasi itu artinya di jam berapa, di saat apa murid-murid ini terlihat bosan. Sudah terlihat tuh dari gestur tubuhnya, dari wajahnya jika memang mulai video, atau misalkan lewat SMS mereka udah mulai lambat pesan membalas SMS gitu ya. Nah, identifikasikan dulu, langsung catat di jam berapa mereka terlihat bosan, pada saat mengajar apa, pada saat penyampaian apa. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengidentifikasi atau sudah benar-benar mencatat, oh mereka di setiap jam segini pasti nih ada yang mulai nguap-nguap nih, pasti nih ada yang mulai nih mata kesana kemari nih, misalkan gitu, pasti nih mulai lambat nih, lelet nih jawab SMS nih. Wah, itu berarti saatnya untuk kita lakukan kegiatan yang menjadi penyemangat yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Nah, salah satu contohnya Bapak Ibu bisa misalkan lagi di platform video nih, minta mereka untuk lari ke dapur untuk menunjukkan kepada teman-temannya hari ini akan makan apa, misalkan gitu. Mereka selalu nunjukin, iya nih lihat nih semuanya saya hari ini akan makan mie goreng sama ceplok telur andalan enak banget, misalkan gitu. Hal-hal yang bisa mereka tunjukkan atau hal-hal yang bisa mereka lakukan di setting rumah, karena memang kita semua sekarang sedang dalam setting rumah ya, begitu. Minta mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan akademis atau mata pelajaran dan bisa dijangkau. Salah satu yang itu, ayo tunjukkan, kayaknya udah mulai lapar nih, udah jam 11 siang, ayo ya udah deh sekarang kita break sebentar, tapi jangan makan, tunjukin dulu nanti rencana pengen makan apa sih gitu. Ada yang lari ke dapur, ngasih lihat mau makan apa, atau ada yang ngajak ibunya, ini ibu saya yang jago masak gitu. Pokoknya kasih mereka platform untuk berkegiatan hal-hal yang seru gitu. Atau misalkan kasih mereka, oke, sekarang ibu mau tanya, ibu ini lagi mau update nih, sekarang lagi ada tren apa sih di masalah musik misalkan gitu. Ayo satu persatu, lagi senang artis siapa, lagu apa gitu. Nah, jadi langsung saja ketika mereka terlihat bosan, dua hal, identifikasi dulu, cari tahu kapan mereka bosan, saat menyampaikan apa, waktunya, dan langsung bikin kegiatan yang seru, tidak ada hubungannya dengan pelajaran, tapi membuat mereka interaktif kembali dan konsentrasi kembali setelah kegiatan serunya itu usai, begitu. Berikutnya lanjut ya, Fen ya. Untuk membuat pelajaran jadinya seru juga ya, Fit ya. Dan kadang-kadang kan waktunya kita tidak sangka-sangka tiba-tiba ibu dan bapak guru membuat sebuah kejutan. Ya, anak buah kejutan gitu. Bikin kuis atau bapak ibu juga bisa ya, kan kuis nggak harus ada. Oke. Masih ada pertanyaan nih, Fit. Ini untuk Ibu Fit juga, silakan. Oke, lanjut ya. Baiklah, Assalamualaikum, Ibu Matilda Pisa dari Jakarta Barat. Apa kabar Ibu? Semoga sehat-sehat terus ya. Ibu ini bertanya, saya merasa lepas hubungan dengan murid ketika melakukan kegiatan pembelajaran online. Bagaimana caranya supaya murid bisa lebih dekat dengan saya? Nah, itu kuncinya langsung Bu, kembali lagi ke sebelum kita menentukan kegiatan, entah itu kegiatan yang bisa dibilang seru gitu ya, atau kejutan, atau sebuah kegiatan yang membuat mereka langsung mempunyai tingkat atentif tinggi gitu ya Bu ya, kenali dulu murid Bapak Ibu, agar mereka merasa bahwa Bapak Ibu mempunyai upaya untuk mau mengenal dan lebih dekat ke mereka, dan mengajar ini bukan untuk kepentingan Bapak Ibu, tapi untuk kepentingan mereka, atau bisa disebut yang sering sekali VNV Communication sampaikan adalah what's in it for them. Apa sih untungnya buat murid Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu ini ikut serta dalam kelas ini? Apa sih untungnya buat saya agar saya terus atentif dan ikut dalam rangkaian pembelajaran dari Bapak Ibu ini. Nah, kuncinya adalah agar tidak lepas hubungan, ciptakan hubungan dulu. Bagaimana caranya menciptakan hubungan adalah mengenal lebih lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, setelah mengenal lebih lanjut dulu, masing-masing itu mereka hobinya apa, keluarganya sekarang dalam kondisi seperti apa, begitu. Namun berikutnya juga orang tuanya latar belakangnya apa, asal usulnya dari mana. Bahkan Ibu ya, sebenarnya satu hal yang bisa membuat mereka langsung berasa dekat gitu ya, agar tidak lepas hubungan, mungkin menyapa.
menyapanya dengan caranya mereka atau menyapanya dengan dengan sapaan dari daerah mereka masing-masing. Kan ini Bapak Ibu sekarang lagi dari seluruh Nusantara ya. Kalau misalkan dalam bahasa Sunda, wilujeng enjing kumaha daramang semuanya sehat gitu misalkan gitu. Atau dalam bahasa Jawa atau misalkan dalam bahasa Medan atau apapun itu, coba menciptakan suasana yang bisa dibilang icebreaker atau suasana yang bisa menghangatkan platform online yang merupakan sebuah platform yang saat ini digunakan oleh Bapak Ibu begitu. Jadi bagaimana caranya agar tidak lepas hubungan? Ciptakan hubungan dengan mengenal terlebih dahulu lalu menciptakan sebuah kegiatan yang hangat dan dekat dan akrab dengan latar belakang. Oke, baiklah langsung aja nih Fen ya, kita ke pertanyaan berikutnya agar dapat semuanya Fen ya, langsung Fen. Oke, pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan terakhir ya, nomor 4 dari Bapak Febrianto Marsi Abidin dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagaimana cara latihan berkomunikasi dengan baik dan hal ini dapat diikuti oleh murid, terutama menjaga emosi ketika terjadi komunikasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini mengenai emosi dan komunikasi ini, Bapak Ibu, saya punya anak remaja ya, jadi penjagaan emosi ini memang suatu hal yang menjadi sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Sebetulnya tadi sudah Ibu Fit dan juga saya katakan tadi berulang-ulang gitu, saking ini memang sangat penting sekali. Kalau kita ngajar nih, biasanya saya ada dan Vivit gitu ya, di berbagai perusahaan atau organisasi atau sekolah, kita selalu bilang begini, sebetulnya komunikasi itu dari semua metode yang canggih, dari semua cara penyampaian yang mungkin banyak ragamnya, sebetulnya cuma satu sih Bapak Ibu ya, untuk mencapai ini semua adalah bagaimana caranya membuat orang itu senang kepada kita gitu. Dalam konteks begini, berhubungan dengan hubungan baik tadi, semua konflik, semua hal-hal yang sulit itu sebetulnya bisa diatasi jika hubungannya sudah baik dulu. Oleh karena itu tadi kita selalu menyebutkan di awal bahwa kenalilah lawan bicara, pahamilah kebutuhan mereka, pahamilah bagaimana perasaan mereka, dan juga dalam komunikasi yang kita kejar bukan kemenangan yang instan, tapi yang kita kejar itu adalah sebuah progres hubungan. Jadi bisa saja dalam sebuah sesi tertentu ada sebuah konflik atau ada sebuah ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang memang mengakibatkan sebuah komunikasi yang tidak enak lah begitu ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Satu tentunya kalau dalam hal pengendalian emosi, kita itu berhak untuk merasakan hal tertentu. Walaupun kita sebagai guru, sebagai pendidik, kalau kita memang merasa tersinggung atau marah gitu ya, itu memang kita berhak untuk mempunyai perasaan itu. Tetapi bagaimana cara pengekspresiannya? Karena kita adalah sebagai role model, adalah kita sadar bahwa saya tidak senang gitu misalnya, atau saya merasakan ketidakenakan hati ketika mendapatkan komunikasi tertentu dari lawan bicara. Tapi kemudian kita mengambil nafas dalam-dalam dan kita langsung berpikir keempat tadi, kenapa dia berbicara seperti itu? Apakah rasa pengekspresian dirinya itu karena ada sesuatu kebutuhan yang dia tidak bisa tidak terpenuhi? Bisakah saya untuk mengakomodir itu sebagai guru? Dalam kondisi seperti itu yang kita lakukan adalah bukan mempunyai goal bahwa ini harus langsung diperbaiki saat itu juga. Tetapi yang diperbaiki adalah tahapan bagaimana kita mengetahui murid kita atau lawan bicara kita lebih dalam. Kadang-kadang sebuah konflik itu adalah suatu cara untuk mengenal lawan bicara kita dengan lebih baik lagi. Karena kita tahu berarti, ini hal yang memang dia tidak suka. Hal ini toh yang nantinya mungkin saya harus hindari. Dalam komunikasi efektif ini memang kita harus sangat berbesar hati karena kesannya kita memang harus memberi ya. Kita kayaknya kita harus yang mengerti. Terus bagaimana caranya orang mengerti kita? Nah, ada yang Stephen Covey juga bilang gitu ya, salah satu tokoh komunikasi juga, bahwa kita harus bisa mengerti orang sebelum kita dipahami oleh orang. Jadi disitulah memang usaha kita untuk mengerti orang itu pada dasarnya adalah untuk membina hubungan baik tadi. Sehingga kembali lagi ketika pertanyaannya bagaimana cara menjaga emosinya, sadari dulu
emosi kita, kemudian dikeluarkan dengan cara pertanyaan. Apakah ini yang Anda rasakan gitu ya? Apakah ini yang kenapa kamu bicara seperti itu? Kita ngobrol yuk setelah ini ya. Jadi tidak ada sebuah goal yang harus dilakukan di saat itu juga. Bisa saja komunikasi diberhentikan, tetapi kemudian di saat yang lebih baik dalam percakapan yang mungkin tidak ada banyak orang gitu ya. Kita ada percakapan yang lebih personal, kita kenali lebih dalam lagi. Saya yakin orang yang biasanya itu istilahnya kesel banget gitu ya, tapi jika kita betul-betul meluangkan waktu untuk memahami dia lebih dalam, ada rasa apresiasi bahwa dan memperlihatkan bahwa kita peduli, bahwa kita ingin tahu, kita ingin paham, dan kita ingin berkolaborasi. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya komunikasi efektif bukan dari cepatnya ini bisa terjadi, tetapi dari progres dan usaha yang kita lakukan yang dilihat oleh lawan bicara kita. Gitu. Dan Vivit ngomong-ngomong nih, karena ini adalah udah pertanyaan terakhir, kita mau mengingatkan sekali lagi nih Bapak dan Ibu untuk asinkronus. Jadi ada latihan mandiri. Bapak dan Ibu ini harus merekam lewat video karena kita ingin tahu wajah Bapak dan Ibu, kita ingin berkenalan, kita ingin betul-betul bila berhubungan gitu ya. Tadi kan tugas dari Ibu Vivit adalah untuk menyiapkan sebuah pembukaan mengajar, sebuah kata sapaan yang akrab, yang hangat, yang sesuai dengan murid-murid. Dan itu mungkin berbeda ya, bukan hanya mungkin selamat pagi atau mungkin di depannya adalah kata sapaan aja, tetapi siapakah murid-murid Bapak dan Ibu yang ketika disapa mereka akan merasa sangat senang. Kita ingin tahu bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk menyapa. Gitu ya, Fit ya? Ya, benar. Jadi itu kegiatan itu juga sebagai platform menjelaskan. Sebagai platform Bapak Ibu menjelaskan hari ini kita akan ngapain, tapi dengan cara yang akrab, nyaman, dan hangat yang tadi sudah saya sampaikan di pemaparan ya, komunikasi efektif dan teknologi begitu. Dan jangan lupa juga gunakan gestur tubuh. Jadi maksimalkan juga. Jadi meskipun Bapak Ibu melalui video, gunakan gestur tubuh atau menggunakan props juga boleh. Misalkan lagi mau ngomongin tentang superhero atau ngomongin tentang apa saja gitu, bisa menggunakan props atau mainan atau apapun itu yang kira-kira cocok dan membuat lawan bicara itu langsung wah, ngomong apa nih Bapak Ibu, langsung bisa dibilang head turner, membuat kepalanya langsung ngomong apa nih, langsung penasaran, langsung ingin lanjut gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatan. Sebuah kehormatan bagi saya, tentunya Vivit Kaffi dan juga rekan saya Ibu Vena Anissa melalui VNV Communication sebagian dari VNV Com Group untuk dapat hadir di sini di hadapan Bapak Ibu seluruh Nusantara. Harapan kami adalah Bapak Ibu terus semangat, terus tangguh, dan tidak menyerah dengan kondisi apapun. Tentunya yang namanya mengajar itu adalah sebuah passion, sebuah hasrat yang bisa dibilang tidak akan pernah putus ya, Vena. Seperti kita, sama sebenarnya kami semua ya. Semangatnya selalu ada. Kita saling belajar Bapak Ibu, dan spesifik mengenai kemampuan non teknis komunikasi, ini sesuatu yang harus kita belajar terus, kita terus tingkatkan, sama seperti otot yang akan semakin lama semakin kuat, dan skill komunikasi juga akan semakin baik jika kita latih dan dengan sadar untuk menjadi komunikator yang lebih baik setiap harinya. Oke, baiklah, kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat mengerjakan tugas latihan mandiri di asinkronus bersama kami, dan kita ketemu lagi. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Bapak Ibu dari seluruh Nusantara yang semangat belajar, masih tentunya di sini di pelajaran yang keempat kita menuju ke segmen berikutnya, yaitu bincang inspirasi. Tetapi sebelumnya kita akan menggelar kembali kuis. Nah, di kuis ini sebetulnya sepertinya jawabannya sih tidak terlalu sulit, tetapi tantangannya adalah untuk menjawab dengan cepat dan tepat itu Bapak dan Ibu. Sekarang langsung aja lihat ada sebuah tautan
di kolom chat Bapak dan Ibu, langsung diklik saja, akan membawa ke seperti biasa Google Form. Silakan diisi dulu nama, kemudian email yang tepat, sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu yang menjadi pemenang, kita bisa menghubungi Bapak dan Ibu di email yang benar. Oke, siap sudah melihat jawabannya lagi. Pertanyaannya, oke, baiklah saya kasih pertanyaannya, inilah harus ditebak darah. Nah, lagi-lagi ini akan menghasilkan satu kata Bapak Ibu. Dan ada 3 kuis yang kita gelar biasanya dalam sebuah pelajaran. Nah, kali ini dari 3 kuis tersebut akan membentuk sebuah kalimat. Jadi ini berarti adalah kata yang kedua yang nantinya akan membentuk kalimat ya. Oke, kita melihat ada sebuah benda yang harus dicoret kata bo-nya atau suku kata bo-nya. Kemudian ada binatang yang harus dicoret kusnya, dan juga ada sebuah benda lagi yang harus dicoret duknya. Sehingga menghasilkan sebuah kalimat lagi, kata. Nah, itu dia. Kata apakah yang dimaksud Bapak dan Ibu? Wow, gampang sekali. Tapi apakah Bapak dan Ibu bisa menjadi penjawab yang paling benar dan paling akurat? Ini saya ikut seru deh melihat komentar Bapak dan Ibu juga yang di chat ya. Jangan patah semangat Bapak dan Ibu. Namanya juga kuis ya, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau misalnya kalah tidak apa-apa, yang penting jawabnya benar. Berarti kan kita tingkat kecepatan dalam berpikirnya itu berarti kan keren juga gitu kan, karena bisa menjawab dengan benar. Kalau masalah menang atau kalah ya memang rezeki-rezekian ya tiap episodenya Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya Bapak dan Ibu sudah banyak yang mengisi tautannya. Ini saya melihat dari monitor makin tinggi nih yang sudah mengisi, berarti sudah siap untuk saya berikan jawabannya. Siap Bapak Ibu? Oke, jawabannya adalah ini dia. Oh, ternyata benda itu adalah bola yang dicoret bo-nya, berarti tinggal la, kemudian tikus, kusnya dicoret tinggal ti-nya, kemudian ada handuk, yang dicoret duknya tinggal han-nya, sehingga menghasilkan kata yaitu latihan. Nah, tadi kata yang pertama itu adalah mengerjakan, yang kedua adalah latihan. Apakah kata ketiga nanti yaitu di kuis yang ketiga? Berarti Bapak dan Ibu ada satu menang aja di kuis yang sekarang mendapatkan hadiah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet yang nantinya akan kita hubungi. Dan inilah pemenangnya, selamat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang kuis tadi. Jangan khawatir untuk Bapak dan Ibu yang belum menang, nanti ada satu kuis lagi ya. Tapi sekarang ini adalah sebuah segmen yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Masih dalam rangka kita mengeksplorasi komunikasi efektif. Kami sadar bahwa di sini Bapak dan Ibu guru mengajar jenjang pendidikan yang berbeda. Berarti topik dalam Bincang Inspirasi kali ini akan sangat relevan dan juga akan sangat berguna bagi Bapak dan Ibu. Topiknya adalah komunikasi antar generasi. Nah, ini akan sangat menarik sekali. Kita seperti biasa akan bertemu dengan rekan saya, Ibu Vivit Kavi, yang akan ditemani oleh seorang psikolog bernama Ibu Verlita Sari, akan berbicara mengenai komunikasi antar generasi. Kita simak bersama. Baiklah, terima kasih. Dan sekarang kita sudah memasuki sesi Inspirational Talk. Kali ini bersama sebuah inspirational figure, yaitu seorang psikolog, Ibu Verlita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak Vivit. Sehat dan semangat ya, Ibu? Sehat dan semangat. Semangat untuk berbagi khususnya di segmen ini berhubungan dengan yang tadi training di webinar, yaitu mengenai komunikasi efektif, Bu. Nah, sekarang kita ada Ibu Verlita, kita akan memperdalam lagi materi komunikasi efektif khususnya untuk lawan bicara yang berbeda umur. Karena kita semua ketahui bahwa para pendidik itu yang ada di sini, mereka itu mengajar di jenjang pendidikan yang berbeda, dari PAUD dan juga hingga SMA. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan komunikasi dengan murid-murid yang berbeda generasi gini? Silakan, Ibu.
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Fit. Jadi betul sekali bahwa berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbeda usia, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kemampuan berpikir atau cara berpikir, sudah sampai di mana tahap berpikirnya. Yang kedua, itu sebenarnya adalah perkembangan emosinya juga. Ya, karena beda usia pasti beda tahapan perkembangan emosi dan sosial. Nah, saya masuk dulu yang pertama, dari tahapan perkembangan kognitif. Kita tahu bahwa anak-anak usia PAUD sampai usia 11-12 tahun, tahap berpikirnya itu masih konkret, operasional, kalau kita bilang. Jadi segala sesuatu bagi mereka itu harus nyata. Ya, harus terlihat, mungkin harus terdengar, harus konkret. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin membicarakan sebuah konsep aja, misalnya tentang kejujuran, ya, tanggung jawab. Nah, itu nggak bisa kalau kita bilang kamu harus bertanggung jawab. Buat mereka nggak ada itu konsep tanggung jawab. Mereka perlu yang konkret. Kalau habis main, simpan di tempatnya. Nah, itu berarti konkret buat mereka. Ya, jadi jangan sekali-sekali berpikir, ayo kamu harus bertanggung jawab, kamu udah semakin besar, itu tidak akan sampai message-nya. Nah, ketika anak sudah mulai masuk ke usia SMP, 12 tahun, apalagi SMA, mereka sudah bisa diajak berpikir konsep. Nah, barulah kita tanamkan sedikit demi sedikit, oke, apa itu tanggung jawab, apa itu kejujuran, ya, apa itu berbagi. Nah, ini mereka sudah mulai bisa diajak bicara seperti itu. Nah, mulai tambah besar lagi SMA, udah mulai dikurangi mengguruinya, menasehatinya. Karena mereka biarkan kemampuan berpikir konsep mereka itu berkembang. Itu kalau dari segi tahap berpikir, Mbak Vivit dan Bapak Ibu semua, ya. Sekarang dari sisi emosi, nah ini juga harus diperhatikan karena anak kecil kebutuhan emosinya pasti berbeda. Buat mereka rasa aman itu penting. Ya, tetapi kalau nanti bicara dengan remaja, buat mereka diakui keberadaannya karena mereka lagi mencari identitas nih, khususnya Bapak Ibu di guru-guru SMA ya. Nah, ini kan penting sekali anak-anak itu diakui keberadaannya karena mereka sedang dalam fase mencari identitas dirinya. Nah, jadi nggak bisa lagi kamu harus ini, kamu harus itu, terlalu banyak harus buat mereka itu tidak mengakui bahwa mereka sudah beranjak dewasa. Maka kalau udah mulai besar, yang harus kita tanya adalah pendapat mereka. Kita pahami, oh pendapatnya seperti ini. Karena mereka sudah dalam fase beralih dari fase remaja menuju fase dewasa awal. Jadi dari dua hal itu saja, Mbak Vivit, dari kemampuan berpikir atau tahap berpikir dan perkembangan emosi, ini sudah bisa membuat kita lebih memahami siapa yang sebenarnya kita ajak bicara. Dan kalau itu tepat, tentunya itu akan lebih mudah untuk diterima. Kira-kira seperti itu, Mbak Vivit. Itu tepat banget jawabannya, benar-benar yang pasti dicari oleh Bapak Ibu di sini. Jadi cara untuk menyampaikan pesannya itu harus dipilih begitu ya? Betul. Oke, salah satu karena contoh begini Mbak Vivit. Ya, karena begini Mbak Vivit. Karena kita kan hanya berpikir, oh kalau komunikasi ada yang pemberi pesan, ada yang penerima pesan, dan ada pesannya. Kan seperti itu sederhananya. Tapi kan pemberi pesan punya background sendiri, penerima pesan juga punya background dan mindset sendiri. Punya tahap perkembangan psikologis masing-masing. Nah, ini yang membuat sedikit lebih complicated sehingga menuntut kita untuk lebih belajar terus nih untuk memahami siapa yang sedang kita hadapi. Berarti yang harus menyesuaikan itu adalah si pemberi pesan ya Bu Verlita ya? Betul, apalagi kalau kepada anak-anak ya, karena mereka kan, mereka ngomong pemberi pesan, penerima pesan aja mereka mungkin masih nggak tahu konsepnya itu seperti apa. Oke, baik. Wah, ini kalau kita perpanjang gitu, apalagi saya juga adalah seorang ibu dari 2 remaja, ini lebih panjang lagi durasinya nih. Sangat menarik itu tadi topiknya. Oke, sekarang kita langsung lanjut shifting ke komunikasi dengan teknologi, Bu Verlita. Jadi dengan keadaan zaman sekarang ya, di mana komunikasi itu harus dilakukan dengan teknologi, khususnya terutama di setahun kebelakang ini dengan kondisi pandemi, gitu, distance learning, online learning gitu ya. Bagaimana caranya untuk tetap bisa menjalin hubungan antara murid dan guru yang meskipun jauh tapi ibaratnya jauh di mata tetap dekat di hati atau masih terasa dekat sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Itu gimana caranya, Ibu?
Iya, kita mungkin harus bersedia untuk masuk ke hal-hal yang lebih personal. Artinya ada PR lebih untuk tahu secara personal si A lagi seperti apa, si B lagi seperti apa, dan apa yang dirasakan. Sehingga mungkin sentuhan-sentuhan yang lebih personal itu jadi sangat penting. Guru mungkin perlu punya catatan kecil ya, misalnya, oh si A hari ini terlambat mengumpulkan tugas gitu ya, nggak apa-apa. Tapi mereka at least merasa bahwa, oh walaupun bentuknya virtual begini, saya tetap diperhatikan. Jadi usahakan untuk masuk ke hal-hal yang lebih personal, kenali satu persatu, ini anak kebiasaannya misalnya seperti apa, sapa dengan kebiasaannya itu misalnya ya. Kemarin dia punya pendapat apa, mungkin bisa sapa lagi dengan ingatkan lagi dengan pendapatnya yang kemarin. Nah ini membantu sekali Mbak untuk lebih dekat. Oke, jadi benar-benar kembali lagi kalau remaja itu diakui pendapatnya, diakui presence-nya atau existence-nya gitu ya. Jangan sampai mereka hanya sebagai kotak-kotak dalam Zoom gitu ya. Jadi semuanya harus benar-benar dianggap, terus ditanggapi jika mereka sempat ada sebuah opini begitu ya di hari sebelumnya. Jadi sebenarnya ibaratnya itu adalah fase ice breaking atau fase penghangatan, itu pemanasan itu sangat penting ya Bu ya untuk menciptakan kedekatan meskipun ada teknologi gitu. Penting sekali, dan perlu juga mungkin mencari variasi, misalnya nih, mengajukan satu pertanyaan sebelum kelas dimulai, tapi jangan pertanyaan pelajaran. Misalnya pertanyaan, apa yang kamu rasakan hari ini? Satu kata yang melukiskan perasaan kamu, misalnya. Kemudian, apa hewan yang paling kamu sukai? Atau kamu punya piaraan apa di rumah gitu ya. Hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang itu bisa lebih mendekatkan. Jadi nggak hanya tiba-tiba langsung pelajaran gitu ya, itu wah rasanya membosankan sekali kalau seperti itu. Oke, jadi juga mungkin bisa dibahas sesuatu yang viral gitu kali ya? Nanya pendapatnya gitu bisa juga ya Bu ya? Iya, walaupun harus berhitung waktu ya Mbak Pipit ya, karena kita kan juga dikejar waktu. Kalau boleh yang singkat-singkat, misalnya satu kata yang mewakili apa nih yang lagi viral. Gitu ya. Nah, kita bisa tuh. Jadi anak-anak merasa, wah ini asik juga nih. Mungkin itu malah jadi yang ditunggu-tunggu nanti ketika kelas dimulai. Iya, bisa juga nanti gurunya, wah guruku keren nih, dia up to date gitu ya. Tahu dengan perkembangan gitu ya. Jadi asik gitu bisa diajakin ngobrol. Nah, bisa nggak Bu lebih spesifik lagi memberikan contoh-contoh khusus? Jadi yang pertama yang udah kita dapat di sini adalah kita simpan catatan kecil. Jadi dari murid-murid kita simpan catatan kecil, kita bisa anak ini sedang dalam kondisi ini, catatannya seperti apa sih Bu? Misalkan sesimpel nama lalu dia dalam kondisi ini, atau lebih baik kita membuat seperti apa ya Bu ya untuk catatan kecil bekal. Sebenarnya iya betul Mbak Fit. Jadi simpel saja tuh artinya beberapa yang khas. Mungkin juga tidak harus semua hari itu kita punya catatannya, tapi day by day itu punya. Ini misalnya si A, hari ini tuh dia agak lesu. Misalnya kita bilang gitu ya, nggak banyak menjawab, udah cukup. Nah besok mungkin kita bisa sapa dia paling awal. Misalnya, wah kamu udah lebih seger nih, kemarin agak lesu, sekarang udah lebih semangat. Itu kan anak merasa, oh berarti saya kemarin tuh diperhatikan ya oleh Bu Guru, misalnya seperti itu. Itu satu contoh. Contoh lain, kadang kan kita suka buka on cam. Misalnya seperti itu ya. Nah ini juga mungkin sekali-sekali, ayo coba yuk on cam, tanpa harus dikomentari. Karena orang kan khawatir ya, kalau dia buka kamera nanti dikomentari seperti ini. Oke, jadi tunjukkan bahwa kita memang senang melihat wajahnya. Karena itu penting sekali. Bayang ya kalau kita Zoom misalnya semuanya hitam gitu ya, kotak-kotak, kan pasti juga nggak bersemangat. Sederhana-sederhana sebenarnya Mbak, tapi kalau dilakukan sentuhan personalnya itu jadi terasa sekali. Benar sekali, jadi membuat lebih semangat belajar gitu ya dalam suasana kelas yang online. Nah, kalau misalkan berkomunikasi percakapan misalkan melalui smartphone atau email, itu hal-hal yang bisa diterapkan juga ya Bu ya tadi ya, seperti itu ya? Betul. Menurut saya sangat bisa. Kalau misalnya pun, yang penting suaranya terdengar. Gitu ya, yang penting suaranya terdengar itu sebenarnya lebih efektif. Kalau tidak terdengar misalnya by chat, ini memang yang harus agak lebih hati-hati karena chat itu kan kadang nada bicaranya itu sesuai dengan yang menerima, bukan nada bicara yang mengirim.
Jadi kadang suka disalahpahami. Karena itu menurut saya kalau masih bisa terdengar suara, wah ini agak sulit nih misalnya kameranya, ya udah suaranya. Dari suaranya kan kita bisa tahu, oh ini kira-kira orangnya lagi bersemangat apa tidak gitu. Dan menurut saya kalau guru udah melihat seseorang yang kelihatannya kok dari hari ke hari tuh lesu gitu ya, lebih baik dijapri lah istilahnya ya. Jadi ditanya secara personal karena mungkin dia keberatan untuk mengungkapkan di rame-rame gitu dengan teman-temannya. Jadi dijapri aja, itu perlu lebih peka sebenarnya kitanya. Jadi berarti kalau misalkan melalui chat itu pemilihan kata-katanya itu harus benar-benar kita pikirkan ya, harus tepat. Betul, ya. Betul. Misalkan jangan apa sih Bu yang dihindari tanda seru gitu ya, atau apa huruf besar, misalnya. Iya, karena nanti salah tafsir. Maksudnya bercanda, tapi yang menerima kan belum tentu seperti itu. Oke, jadi itu hal-hal yang harus dihindari jika melalui percakapan smartphone. Atau pilihan emoticon loh Mbak, pilihan emoticon juga tuh hati-hati ya. Oke, itu dia, itu udah dapat tipsnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut dengan sebuah pembelajaran itu kan membutuhkan kolaborasi, tentunya bukan hanya antara guru dan murid, tapi juga dengan orang tua. Nah, dan tentunya sekarang ini kolaborasi pendidikan harus dijalankan juga dengan lebih intensif dengan orang tua, karena orang tua yang berada di rumah bersama anak-anak secara sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana Bu caranya untuk menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang tepat, melalui komunikasi yang efektif dan efisien dengan orang tua si murid, itu gimana? Oke, nah ini memang jadi PR bersama. Ya, kita juga orang tua ya Mbak Fit. Ya, jadi ini memang betul-betul menjadi PR bersama, harus lebih rutin dan lebih reguler. Bahkan apa yang guru ketahui itu sebaiknya diketahui orang tua juga. Orang tua juga sebaiknya tahu mengenai tahap perkembangan berpikir, tahap perkembangan emosi, itu juga sebaiknya komunikasinya terus dijalankan, saling tahu. Keep reporting. Walaupun 1-2 kali mungkin nggak ditanggapi, nggak dibaca, tapi terus aja dilakukan. Ya karena ya kita kebayang juga ya Mbak, orang tua kan juga punya kesibukan, tapi mereka harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap ini. Jadi tetap aja terus adakan aja pertemuan secara reguler dan lebih menyampaikan ke perkembangan anaknya seperti apa. Nah kalau kita punya bahan, punya catatan kecil, itu juga bisa sebenarnya Mbak buat berkomunikasi dengan orang tua. Itu penting sekali karena orang tua pasti akan bertanya, emang anak saya kayak apa? Emang anak saya kalau di Zoom tuh kayak apa, ngantuk misalnya, atau dia kayak sibuk ngerjain yang lain. Nah, kalau guru punya catatan kecil itu sangat membantu. Dan gini, mungkin kita perlu menempatkannya sebagai mitra, gitu ya. Jadi perlu memposisikan orang tua itu betul-betul sebagai mitra dalam hal ini, dengan tujuan satu, untuk kepentingan anak. Jadi bukan lebih tinggi dari guru atau lebih rendah dari guru, tapi benar-benar gimana kita bisa jalan barengan untuk itu. Oke, jadi itu dia kuncinya. Jadikan orang tua murid itu sebagai mitra yang sama-sama kita mempunyai kepentingan untuk ya demi kepentingan belajar si anak tersebut gitu ya. Nah, Bu, berarti komunikasi dengan orang tua itu harus ada 2 ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ada yang khusus buat anaknya sesuai dengan catatan kecil yang sudah kita punya, sama satu lagi pengumuman gitu. Itu nggak bisa dijadiin satu kan Bu ya kalau seperti itu ya, kepada orang tua Bu. Dan lebih baik tertulis atau bagaimana Bu kalau komunikasi dengan orang tua? Ya harus, betul, jadi harus, menurut saya gini, pertama tuh harus sama persepsi dulu Mbak. Jadi kadang-kadang kan orang tua nggak memahami bahwa anak itu stres juga loh belajar seperti ini setiap hari. Ya selalu ngomel dan bilang bahwa ini anak saya nggak bisa konsentrasi. Ya iyalah, kita aja orang dewasa lelah. Ya ada di layar Zoom terus. Gimana dengan anak-anak yang mereka masih perlu bergerak, mereka masih senang bermain, bagaimana gitu. Nah ini yang perlu guru membuat orang tua paham bahwa wajar anak-anak itu merasa bosan, merasa stres. Jadi setelah itu punya pemahaman yang sama, baru yuk apa yang bersama bisa kita lakukan. Jadi mengajak orang tua, yuk kita berpikir apa nih, kalau saya melakukan ini di sekolah, Bapak Ibu bisa melakukan apa di rumah, gitu. Kan seperti itu jadinya. Oke, jadi tidak
melulu pengumuman nih Bu ya. Sebelum pengumuman justru yang paling penting adalah mindsetnya diciptakan dulu, diberi pemahaman dulu kepada orang tua kenapa dan apa dampak atau bisa dibilang side effect ya Bu ya dari namanya online learning, biar orang tua itu paham bahwa side effect dampak-dampak ibaratnya kalau dampak minum obat ada ngantuknya, ada pusingnya, online school itu ada dampak-dampak seperti itu. Jadi dipahamin dulu itu satu. Terus abis itu kedua setelah dipahamin baru kita menciptakan sebuah kerjasama bermitra dengan orang tua. Lalu setelah itu baru pengumuman gitu. Berarti pengumuman itu tahapan kesekian gitu Bu sebenarnya ya? Belakang aja. Iya Bu, karena pengumuman itu kan sebenarnya lebih satu arah ya Mbak Vivit ya. Jadi lebih ke kita menyampaikan informasi. Padahal kita juga perlu nih sama-sama saling mendengarkan dan saling memahami. Masing-masing kan punya challenge. Guru punya challenge, orang tua juga punya challenge di rumah. Anak juga punya challenge gitu. Yeah. Jadi semuanya nih lagi menghadapi challenge. Oke, berarti kita juga harus memberikan jalur ya Bu ya kepada orang tua, Ibu Bapak, jika memang ada pertanyaan silakan hubungi saya melalui gitu ya. Harus ada itu dulu ya Bu ya. Jangan lupa juga agar ada two-way communication begitu. Ya, nggak semua orang tua juga nyaman ya untuk membicarakan misalnya didengar oleh banyak orang. Misalnya ada yang perlu private, itu mungkin juga perlu dikasih slot waktu. Ya, itu dia. Itu tips yang sangat penting tuh. Jadi dari guru memberikan jalur komunikasi. Jika ingin menghubungi saya silakan melalui WhatsApp nomor ini atau email dan menyiapkan jadwal juga bisa ya Bu ya. Saya available gitu dari jam sekian sampai jam sekian untuk japri gitu. Itu juga nggak apa-apa ya Bu ya. Itu lebih baik ya, jadi ada waktu orang tua juga tahu, jangan menghubungi di luar itu karena guru juga punya tugas lain yang harus dilakukan. Nah itu dia paling penting, memberikan jadwal atau window gitu ya, window of availability gitu ya, memberikan jadwal di mana conference parent teacher conference gitu ya, ada jadwalnya tersendiri gitu. Ya, oke. Iya benar. Dan itu mungkin bisa dilakukan melalui platform Japri online atau misalkan jadwal dengan video call juga bisa mungkin Bu ya. Iya, boleh. Oke, alright. Nah, terakhir nih dari Ibu Verlita, silakan untuk Bapak dan Ibu guru di sini memberikan pesan dan juga semangat untuk terus menerapkan komunikasi yang baik bagi semua guru peserta pelatihan ini yang akan tangguh belajar kemampuan non teknis di 6 minggu atau 6 pelajaran ke depan. Silakan Ibu Verlita, tipsnya apa? Baik, berkomunikasi itu kan intinya adalah kita memahami orang lain. Jadi justru kalau saya bukan kita memberi pesan, tapi kita memahami dulu orang lain itu seperti apa. Jadi tempatkan diri Bapak dan Ibu pada posisi saya ingin memahami dulu anak didik. Dia seperti apa sih, kondisinya seperti apa sih. Kalau kita sudah paham, baru kemudian kita tahu harus seperti apa saya menyampaikan message-nya. Ya, jadi pertama adalah pahami dulu sesuai dengan tahapan perkembangannya, apa sebenarnya yang sedang menjadi tantangan di setiap usia. Setelah kita paham, baru kita akan tahu bagaimana cara berkomunikasi agar mereka bisa menerima pesan ini sesuai dengan tahapan usia mereka. Ya, itu penting sekali. Jadi jangan berhenti belajar Bapak Ibu, karena anak tambah lama tambah kompleks juga kehidupan mereka. Kita juga perlu ngikutin perkembangan, kita juga perlu tahu apa yang sedang mereka hadapi, sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan itu nanti betul-betul dapat diterima oleh anak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kira-kira begitu, Mbak Vivi. Baiklah, terima kasih Ibu Verlita atas waktunya. Tipsnya sangat amat berguna dan ini sebenarnya hal yang simple tapi seringkali terlewatkan. Itu dia ya. Harus ada personal approach, harus ada human approach dan memahami itu adalah kunci Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih atas waktunya dan saya pamit dulu dan juga Ibu Verlita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan